bukan dinding struktur, dinding sebagai apa namanya kayak partisi ya, hanya tambahan di situ. Yang menjadi struktur, yang menjadi kekuatannya itu adalah si rangkanya, kolom, beton, nah yang kayak gitu. Itu yang menjadi kekuatan dari house building. Kemudian core. Ada apa di core? Gitu ya, di core tuh ibaratnya manusia. Core itu tulang punggung ya. Tulang punggung bukannya pencari rezeki, bukan. Tulang punggung dalam artian ya tulang punggung kalian. Kalau kalian raba tulang punggung kalian tuh ada apa di belakang di punggung kalian itu tulang. Tulangnya tulang ya ada tulang doang, Bu. Coba kamu bedah gitu ya, kamu buka lebih dalam. Di dalam tulang itu ya terdapat jaringan-jaringan penting yang mengendalikan tubuh kalian. Sama halnya dengan core. Di dalam core, kalau kamu buka core-nya atau kita bedah sama-sama gitu ya. Di dalam core itu tuh semua utilitas, semua yang berkaitan tentang bangunan itu adanya di situ. Air bersih, kebayang nggak? Misalkan kita ya di Karawaci atau kita ngajar atau saya ngajar di Karawaci ya di gedung yang baru. Terus misalkan tidak ada kamar mandi misalkan di lantai berapa? 5 atau 6 misalnya kayak gitu ya. Terus saya harus ke lantai 1 misalkan kalau mau pipis doang misalnya kayak gitu. Kebayang nggak kalau misalkan itu terjadi? Belum ngantri di liftnya ibaratnya kayak gitu ya. Intinya akan menyusahkan pengguna. Gitu ya, akan menyusahkan pengguna. Kemudian kebayang nggak kayak misalnya listriknya misalnya gitu ya, kemudian juga kalau di mana Karawaci kan karena fungsinya adalah sebagai bangunan sekolah gitu ya, sound system mungkin atau utilitas-utilitas yang lainnya gitu ya. Itu kalau misalkan dia macet atau misalkan dia tidak berfungsi atau tidak terdistribusi dengan baik, gimana nih posisinya? Bagaimana sih penggunanya? Ya. Kemudian tadi juga kalau kamu lihat yang namanya Harrisville tadi saya bilang ya, itu kekuatannya itu cuma di core sama di rangka. Nggak heran ya, yang namanya Harris Building dulu perkembangannya itu rata-rata tuh kotak aja. Kenapa? Karena berani yang macam-macam. Kamu udah belajar Mektek ya, udah selesai ya kalau nggak salah ya Mektek 2 kalau di kelasnya atau di angkatannya kalian. Geser satu kolom, berubah satu kolom, kemudian juga apa namanya geser ruang atau melengkung sedikit, itu dia akan merubah bebannya. Gitu ya. Oke, kemudian tadi ada video yang kedua ya, video yang kedua. Kalian udah belajar TVD belum ya? Teknik visual dasar. Apa semester ini? Bagaimana Ibu? TVD mata kuliah teknik visualisasi dasar apa teknik visual dasar ya? Oh itu belum Bu. Belum ada ya. Nah dulu tuh kalau saya ngajar TVD, video yang kedua itu saya jadikan contoh. Jadi di video kedua itu ada satu dokumenter gitu ya. Itu dia berbicara dalam satu video, dia berbicara tentang bangunan tersebut dari mulai konsepnya gitu ya, dari perencanaan perancangannya gitu ya, analisisnya, kemudian bagaimana cara pembangunannya, kemudian sampai di akhir kalau kamu ngeh gitu ya, dia menampilkan gambar-gambar kerja gitu ya. Nah ini ya kalau untuk nanti kalian mau tugas akhir, ketika kalian membuat animasi yang namanya konten, yang nama isi, kemudian pemilihan visual dan juga backsound-nya gitu ya, yang namanya kesatuan dari semua elemen tadi itu mau menentukan karakter dari animasinya kalian. Nanti kan kalau kalian tugas akhir kan ada animasi, ada laporan, ada banner, ada maket gitu ya. Pastinya ada gambarnya gitu kan. Nah, animasi ini bisa menjadi salah satu pendongkrak. Saya dari dulu ngajar sampai sekarang ya, dari tadi saya bilang saya ngajar TVD, itu saya jadikan apa namanya? Saya jadikan contoh untuk mata kuliah tersebut.
itu pasti selalu merinding dengar lagunya, gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya, aura high rise buildingnya, kesan bangunan megahnya itu dapat. Nah, apa sih yang mau apa namanya, yang mau dipelajari Bu dari video yang kedua? Nah, video yang kedua itu kurang lebih adalah apa yang akan menjadi tugasnya kalian nantinya, tugas besar ya. Ketika kalian meredesain sebuah bangunan, bukan hanya kemarin saya tanya ya di SK2 ngapain gitu kan, jadi menggambar ulang. Nah di sini bukan hanya menggambar ulang, tapi juga kalian harus bisa menentukan tema konsepnya. Untuk membuat tema konsep, kalian harus menganalisis gayanya. Untuk tahu atau untuk bisa menganalisis gaya, kalian harus mengenal gitu ya. Gaya-gaya apa aja sih yang ada di bangunan tinggi dan bagaimana solusinya. Itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti ke depan untuk tugas besar sampai dengan minggu ke-14 yang akan kalian lakukan adalah kalian satu memilih bangunan, kemudian kedua menganalisisnya, membuatkan konsep perancangannya, kemudian kalian lakukan redesign strukturnya, kemudian kalian gambar ulang. Nah, tadi tahapan videonya seperti itu. Nah, itu kurang lebih adalah bayangannya nanti kalian untuk apa namanya, tugas besar di SK3. Gitu ya. Baik, sampai sini kecepatan? Enggak, Bu. Baik. Baik, kalau dilihat dari tornya kita untuk minggu kedua ini adalah gilirannya saya untuk memberikan atau mengantarkan materi tentang SK3. Ya, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kalian sudah mulai untuk membahas gitu ya struktur-struktur yang ada di high rise building ya. Tapi untuk tahu itu kita harus kenalan dulu nih dengan struktur konstruksi kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan bangunan tinggi apa sih? Kemarin ini sudah sempat saya singgung ya, cuman karena tidak ada visualisasinya mungkin ini tidak atau belum terbayang ya di kalian gitu kan ya. Kemarin saya bilang ada yang namanya bangunan rendah, ada yang namanya bangunan menengah, ada yang namanya bangunan tinggi. Yang disebut dengan bangunan tinggi yang bagaimana? Ya, di sini ada apa namanya dua bentukan ya. Yang pertama kiri atas nih, kelihatan ya kursor saya ya. Yang kiri atas, ya sama-sama ya kita tahu ya, ketika ada sebuah bangunan, kemudian dia hanya apa namanya mengandalkan dimensi ketinggian dari plafon atau ketinggian dari atap tanpa adanya lantai di situ, apakah di situ disebut dengan bangunan bertingkat? Bukan. Kemarin saya contohkan adalah bangunan-bangunan Yunani gitu ya. Bangunan-bangunan Yunani, Romawi gitu kan ya, gereja-gereja pada masa itu megah-megah, mewah-mewah. Tingginya kemarin saya sebutkan misalkan, tingginya misalkan bisa sampai 25 meter, tapi tidak bertingkat atau tidak ada lantainya. Apakah itu disebut dengan bangunan bertingkat? Itu bukan bangunan bertingkat. Atau tidak bertingkat. Gitu ya. Kemudian ketika dia bangunannya tadi ya, bangunannya tingginya 25 meter, namun di dalam bangunan tersebut mereka memiliki lantai yang berjenjang, itu baru disebut dengan bangunan bertingkat. Gitu ya. Jadi di sini ada kata kuncinya gitu kan ya, bangunan rendah dapat juga disebut dengan bangunan bertingkat atau tidak, tergantung dari jumlah lantai yang ada pada bangunan tersebut. Sekarang kita pindah. Kalau tadi ya 25 Bu, ini ada bangunan tingginya mungkin sampai apa namanya 100 meter misalnya kayak gitu. Tinggi banget, iya Bu, tinggi banget. Tapi lagi dilihat dari ketinggian tersebut gitu ya. Tetapi dia tidak memiliki lantai yang berjenjang. Apakah disebut dengan bangunan bertingkat? Gitu ya. Bukan, disebut hanya dengan bangunan tinggi. Gitu. Yang kita bahas, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah bangunan, kalau misalkan istilah adalah bangunan tinggi yang dimaksud adalah bangunan yang memiliki lantai yang berjenjang. Bangunan bertingkat tinggi.
Oke, sudah sama-sama sorry saya. Sudah sama-sama ini ya pengertiannya, kita semua sudah sama. Yang kita akan bahas, yang akan kita maksud adalah yang kanan bawah. Bangunan tinggi bertingkat atau bangunan bertingkat tinggi. Karena apa? Karena di dalamnya dia memiliki lapisan-lapisan lantai ya yang memisahkan antara bawah, tengah, atas seperti itu. Ada sejumlah lantainya. Gitu ya. Nah, ini definisinya lah ya. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu lantai secara vertikal, dia bilang gitu ya. Kemudian bangunan ini bisa dibaca ya. Kata kuncinya adalah dia memiliki lebih dari satu lantai secara vertikal. Bangunan bertingkat pada umumnya dibagi menjadi dua, bangunan rendah dan juga bangunan bertingkat tinggi. Gitu. Bangunan dengan ketinggian di atas 40 meter digolongkan ke dalam bangunan tinggi karena perhitungan strukturnya akan lebih kompleks. Berdasarkan jumlah lantai bangunan bertingkat digolongkan menjadi rendah dan banyak, 5 sampai 10. Bangunan pencakar langit, pembagian dan bangunan pencakar langit. Pembagian ini di samping berdasarkan sistem strukturnya juga karena sistem atau syarat-syarat yang lain yang harus dipertimbangkan dalam sebuah bangunan. Oke, fun facts-nya sedikit. Tadi di video yang pertama kita sudah mendengar ya, tahun berapa sih bangunan tinggi itu pertama dibangun gitu ya. Nah, di sini bangunan pertama itu adanya di Amerika. St. Paul dari George Bipos 1894. Ketinggian atau lantai yang berhasil dibangun adalah lantai 19. Dulu sorry bukan dulu ya, jauh banget kalau dulu. Minggu pertama saya cerita, kenapa sih bangunan tinggi itu ada? Salah satunya adalah dengan diketemukannya material gitu ya, baja gitu ya. Kemudian yang menjadi simbol pertamanya waktu itu adalah gedung pameran. Gitu ya, gedung pameran. Nah, tapi ini untuk bangunan bertingkatnya itu ada di Amerika tahun 1894 dengan ketinggian lantainya waktu itu 19 lantai. Itu yang pertama. Pada awal tahun 90-an gitu ya, Gedung Singer akhirnya dibangun melebihi dari Gedung St. Paul, 21 lantai. Ya, 1 abad kemudian dibangunlah gedung-gedung lain dengan ketinggian lebih dari 100 lantai. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pencakar langit tadi skyscraper, nah itu yang pertama ada atau pertama dibangun itu oleh Louis Sullivan ya di Chicago. Nanti dicari ya visualisasinya. Nah, gedung tinggi atau apa namanya gedung tinggi bertingkat ini yang pertama kali menggunakan lift iya tahun 1882 ya itu 10 lantai itu di gedung Montauk gitu ya. Jadi penemuan penemuan material kemudian juga penemuan metode pembangunan atau sirkulasi vertikal itu menjadi bahan bakar utama berkembangnya bangunan-bangunan tinggi. Sekarang yang namanya bangunan tinggi bukan hanya sekedar memenuhi fungsi ya, tapi juga menjadi privilege dari sebuah negara. Tadi contohnya ya Burj Khalifa waktu pertama kali digadang-gadang sebagai gedung tertinggi di dunia gitu karena yang terjadi itu adalah gitu ya orang tuh jadi penasaran gitu ya kayak apa sih gedung tertinggi di dunia itu satu kemudian yang kedua tadi saya bilang menjadi privilege sebuah negara kenapa karena menyimbolkan gila hebat banget Dubai bisa bikin gedung dengan tinggi sekian gitu ya. Jadi tadi ada efek samping dari pembangunan bangunan skyscraper bagi sebuah negara kayak gitu. Penyebab timbulnya bangunan tinggi yang dasar itu adalah karena adanya perkembangan atau penambahan kebutuhan dan permintaan aktivitas dari pelaku.
Arsitek seyogyanya gitu ya, pada dasarnya itu bekerja karena adanya permintaan. Contoh, Mas, saya mau bikin rumah peristirahatan. Mas, saya butuh nih sebuah tempat yang sunyi misalnya gitu ya, untuk saya bisa berkonsentrasi nih, untuk kerjaan, untuk belajar gitu kan. Oh, baik, misalkan gitu. Atau yang sederhana gitu, tadi saya bisa ngajar tata ruang dalam gitu ya. Mas, saya butuh dong sebuah ruangan gitu kan ya, di mana saya di situ bisa senang-senang gitu ya, bisa nge-recharge gitu ya, tanpa saya harus keluar rumah, tanpa saya misalkan harus buang uang misalnya kayak gitu. Oh, oke. Sukanya apa? Mana misalnya kayak gitu kan ya. Oh, misalkan ya dibikinkan apa? Oh, saya sukanya nonton drakor misalnya kayak gitu. Oh, ya udah dibikinin home theater misalkan di rumah. Home theater untuk si A, si B, si C pasti akan berbeda. Intinya adalah kita sebagai perancang tugasnya tadi gitu ya, memenuhi kebutuhan dari si pelaku, aktivitasnya apa gitu kan ya. Nah, bangunan tinggi ini timbul kenapa? Karena permintaannya sudah mulai banyak gitu ya. Pada awalnya ketika revolusi industri terjadi, yang namanya migrasi atau urbanisasi gitu ya, dari daerah ke kota itu tinggi sekali. Sehingga kota-kota di Amerika, di Eropa pada masa itu akhirnya berkurang gitu ya. Makanya tadi berkepikiranlah untuk membuat solusi gimana caranya nih kita memanfaatkan lahan yang sempit gitu ya, lahan yang sempit kemudian bisa menampung pengguna dan juga bisa mewadahi kebutuhannya mereka. Kemudian yang kedua tentang teknologi tadi sudah saya singgung, yang ketiga tingginya harga lahan di pusat kota. Ini ya sudah jadi rahasia umum gitu kan ya, sejengkal tanah misalkan di Jakarta itu udah hitungannya bukan yang 10 juta gitu ya, 20 juta, wah udah MM-an, udah ratus-ratusan gitu. Kenapa? Karena sangat berarti gitu. Oke. Ini kita bicara tadi ya, ketika dibangun gedung 19 lantai, kemudian naik lagi di gedung Singer 21 lantai. Nah, itu terus ya yang namanya manusia kok nggak puas ya, masih pengen selalu terus bikin yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi, kayak gitu. Ya, ini kurang lebih lah ya, gedung-gedung tertinggi yang sudah ada di dunia. Saya nggak tahu nih, mungkin ini harus diupdate ya. Ini mungkin harus diupdate. Kemarin tuh yang terakhir kan Burj Khalifa gitu ya. Waktu saya bikin materi ini tuh Kingdom Tower itu masih dalam posisi konstruksi kayak gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat di sini ketinggiannya tadi ya saya menyontohkan mungkin ini 25 meter nih ketinggian bangunan saya, 50 meter. Nah, yang namanya size skyscraper itu udah nggak bicaranya puluhan meter tapi ratusan meter. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia apa skyscraper gitu ya, karena dia itu kayak ngerobek gitu ya, ngerobek langit karena sampai menembus, kalau di video-videonya gitu, ini kayak seperti menembus awan saking tingginya. Nah ya, ada lagi istilahnya kalau udah sampai 300 meter itu disebutnya adalah super tall. Kalau udah sampai 600 meter itu adalah mega tall. Ini ya, mulai dari Shanghai sampai dengan Kingdom Tower. Oke, kemudian kita masuk ke materi kita ya, tentang si SK ini ya, si bangunan tinggi. Mata kuliah kita struktur bangunan tinggi. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Tadi dari video sudah diberikan prolog gitu, bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada gaya-gaya yang harus dicermati. Kata kunci yang harus menjadi perhatian gitu ya. Kurang lebih ini adalah tentang poin-poin pembahasannya kita untuk SK3 ini ya. Pertama tentang sistem strukturnya itu harus tahu ya. Kemudian juga sistem penahan gaya
gitu ya. Karena ibarat sederhana aja ya, semakin tinggi pohon gitu ya, semakin tinggi pohon biasanya gitu ya, rentan untuk apa namanya kekuatannya juga semakin diuji gitu ya. Biasanya pohon-pohon yang tinggi itu biasanya batangnya keras. Satu. Kenapa? Karena dia butuh kekuatan untuk menahan angin, menahan daun-daun yang ada di atasnya. Contoh pohon kelapa misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba mengetahui gitu ya bagaimana sih apa namanya tentang angin, kemudian juga gravitasi pastinya ya, semakin tinggi semakin jauh dari apa namanya pijakan bumi itu kan semakin lemah gaya gravitasinya. Nah, terus apa yang terjadi atau apa yang bisa kita lakukan terhadap hal itu? Nanti kita akan pelajari. Sistem penahan gravitasi, sistem penahan gaya lateral, pembebanan pada bangunan, kemudian ada ketentuan perancangan, kemudian bagaimana pengaplikasiannya, ada pembahasan juga tentang dilatasi gitu. Baik, fungsi utama sistem struktur pertama adalah memikul struktur secara aman dan efektif. Gitu ya, dia bisa menyalurkan beban ke tanah melalui pondasi. Kita tahu beban itu ada beban horizontal, ada beban vertikal gitu kan ya. Nah, kemudian ada beban mati, ada beban hidup. Itu semua berpengaruh ke bangunan kita. Beban vertikal, beban horizontal, beban angin termasuk horizontal, beban vertikal itu beban struktur, beban mati itu beban struktur, beban hidup itu beban manusia, beban apa namanya manusia, kemudian juga furnitur atau perlengkapan gedungnya atau juga apa namanya angin gitu ya, menjadi beban eksternal ya horizontal, tadi lateral itu masuk ke situ. Perbedaan temperatur itu juga menjadi perhatian gitu ya, ketika dia ada 10 meter di atas permukaan tanah sampai 300 meter di atas permukaan tanah itu beda, tekanan angin berbeda, temperatur berbeda gitu kan ya. Efeknya adalah ke bangunan kita, bagaimana kita mencari material yang cocok, bagaimana kita mencari sistem struktur yang cocok untuk apa namanya mengatasi hal tersebut. Getaran ya berbicara tentang bangunan yang namanya bumi ini kan sebetulnya memang tidak diam ya. Kita pun duduk seperti ini tuh sebetulnya buminya kan lagi muter-muter yang kayak gitu. Sehingga ketika terjadi getaran, ketika terjadi gempa bumi gitu ya, semakin tinggi bangunan atau semakin tinggi benda itu di atas permukaan tanah, itu semakin rentan kan gitu ya. Nah, itu yang akan coba untuk nanti diantisipasi. Bagaimana solusinya? Nah, nanti masing-masing punya solusi. Yang ketiga, gabungan berbagai elemen struktur secara 3 dimensi gitu ya. Kita bicaranya bukan hanya apa namanya X dan Y gitu ya, tapi juga dengan Z-nya gitu atau faktor X-nya yang lain. Baik, sistem struktur gitu kan ya. Kalau kita tahu ya di MK Mektek ya, di Mekteknya kalian yang namanya portal yang kayak gitu-gitu ya. Setahu saya ya, saya juga lupa Mektek. Tapi di struktur itu gitu kan ya, dia akan dikatakan kuat ketika dia itu memiliki atau mempunyai rangka yang kokoh. Gitu ya, dia memiliki rangka yang kokoh gitu. Kenapa? Karena secara harfiahnya tadi ya, dia menahan gaya horizontal dan vertikal. Gitu ya, menahan gaya vertikal ya, menahan gaya horizontal. Namun, ketika terjadi beban yang lain, apa yang bisa dilakukan? Bentar ya, saya coba nyalain kamera saya. Kelihatan sayanya ya? Baik, ketika kita punya rangka seperti ini, ya, rangka seperti ini, dia ada join-joinnya.
ya di Mektek pun kalian belajar tentang join-joinnya gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya kalau gayanya vertikal dia akan apa namanya ditahan oleh si kolom gitu ya. Kemudian ketika ada tadi apa namanya beban hidup misalnya kayak gitu, ada orang yang berdiri di lantai ini, dia akan ditahan oleh balok gitu kan ya. Ini yang terjadi gitu kan ya. Kemudian kamu juga mungkin pernah tahu gitu kan ya, yang namanya struktur gitu ya, yang paling baik itu adalah segitiga. Kenapa segitiga? Kenapa segitiga? Karena seperti ini teman-teman, ketika ini terjadi horizontal dan vertikal, ini ditahan oleh kolom dan juga oleh si baloknya. Tapi ketika ada beban yang terjadi dari luar, misalkan ini yang terjadi, sorry, kasih tahu temannya ya, udah lewat dari jam 1, tadi dia masuk jam 1, jam 1-an kalau nggak salah. Pertama tadi ngeklik. Mana kita? Oke, ini yang terjadi gitu ya, ketika misalkan ini ada beban dari luar, ini dari jempol saya dia itu apa namanya mendorong, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan cara menguatkan gitu ya, menguatkan sisi yang sebelah sini. Gitu kan? Atau kalau misalkan kamu bicara Mektek gitu, kenapa jadi segitiga itu apa namanya struktur modul struktur yang kuat? Karena ketika ini terjadi tadi ya, horizontal vertikal bisa ditanggulangi oleh kolom dan balok, tapi dari lateral atau dari luar misalkan gitu ya, ketika dia ada dorongan ini gitu ya, apa namanya satu tambahan ini, itu dia akan mengunci kolom dan balok itu gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kurang lebih lah ya. Ini akan ngunci. Makanya kenapa kalau disebutkan struktur yang paling efektif, struktur yang paling kuat itu adalah segitiga. Gitu ya. Yang akan kita coba di sini pahami adalah ketika kita punya bangunan berlantai banyak terdiri dari kolom dan balok gitu kan ya. Kita sudah sama-sama bisa melihat solusinya. Oh, ini kalau ada beban vertikal horizontal tadi kamu harus bisa menghitung kolom dan balok. Itu mungkin nggak akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena perhitungannya sudah ada di SK2 seperti itu. Nah, sekarang kita naik tingkat nih. Kalau yang terjadi atau ada hantaman dari luar, bagaimana? Ketika ini dihantam, jempol saya dihantam dari luar, yang bisa kita lakukan adalah kita menguatkan jempol kita. Menguatkan sisi saya, misalkan saya bangunan tinggi misalkan gitu ya. Tadi ya terdiri dari rangka-rangka tulang-tulang saya. Ketika dari sebelah kanan saya ini ada dorongan misalkan gitu ya. Bagaimana supaya saya ini kuat? Saya harus menguatkan sisi kanan saya. Caranya bagaimana? Di sini disebutkan bisa dengan menggunakan dinding geser. Kalian sudah kenal mungkin dinding geser. Shear wall. Dinding geser itu apa sih? Apa bedanya dengan dinding biasa? Ada yang bisa bantu nggak? Dinding geser itu apa? Siapa yang bisa bantu saya? Shear wall atau dinding geser. Ibu maaf kalau salah, itu dindingnya tuh kayak yang yang biasanya kalau misalnya bangunan tuh yang 30 apa? 30 apa ya? Yang bentangnya tuh 30 gitu, so ada pembatas pematah gitu loh, Bu, yang gitu. 30 apa ya, Yan? 30 meter, cm, 30 meter. 30 meter. Iya. Oh ya. Oke. Dinding penahan atau pemikul dinding geser. Ya. Kalau misalkan penempatannya, Dian taunya di mana biasanya dinding geser ini diaplikasiin? Dilatasi bukan sih, Bu? Kayak Dilatasi itu kan, dilatasi malah dipecah, Yan. Oh, yang jadi, itu yang kalau gitu ya, Bu? Jadi kalau dilatasi itu kan dia pemotongan ya. Misalkan ini adalah lantai ya, ini lantai. Saya punya gedung.
Lebarnya 40, panjang gedung saya itu 40 meter. Sorry, jangan 40 lah, 50, karena standarnya 40. 50 meter dari sisi sini sampai sisi sini itu 50 meter. Dilatasi itu adalah ini gedung saya itu tidak boleh disatukan. Tidak boleh menjadi satu, harus dipecah. Inilah dilatasi. Oh ya Cara Bu. pecahnya bisa dengan kolom. Nah, jadi kalau dilatasi itu posisinya dia ada di balok. Oh iya Bu. Oke. Ingat. Nah, kalau dinding ini penahan atau shear wall, dia adanya di mana? Taunya saya dinding basement itu Bu, yang apa namanya retaining wall atau enggak bearing wall. Ya, Kayak gitu. betul. Secara struktur seperti itu, teman-teman. Betul. Jadi shear wall ini sama seperti dinding penahan itu. Nah, kalau yang tadi dimaksud dinding basement paling tingginya berapa? 3 meter, 4 meter ya? Nah, kalau shear wall secara struktur sama. Bedanya shear wall dengan dinding biasa apa? Kalau dinding biasa itu kan terdiri dari susunan bata, batako atau hebel, kemudian diplester, kemudian diaci, kan gitu ya? Iya Bu. Shear wall, bearing wall itu adalah coran semen gitu ya, kemudian pasir, adukan semen, pasir, kemudian juga kerikil, intinya beton yang dicor. Kemudian tadi kalau kamu lihat siapa namanya, Burj Khalifa gitu ya, dia kayak ada cetakan dinding dicor, kemudian cetakannya naik ke atas gitu ya. Nah, kalau shear wall itu seperti itu dindingnya, bukan dinding bata, bukan dinding hebel, tapi dia adalah coran. Dan ini itu menerus dari bawah sampai atas. Kalau misalkan ketinggian bangunan saya 600 meter, berarti dia ngecor terus sampai atas. Langsung atau apa namanya, menerus. Pengaplikasiannya biasanya di mana? Yang sederhana untuk bangunan menengah atau bangunan 12 lantai, biasanya adanya di shaft atau di core. Sejatinya ya, Izin bertanya, berarti yang tadi Ibu jelaskan itu hampir sama kayak untuk dinding untuk lift gitu ya Bu? ya itu dia core. Kalau yang kalian ketahui sekarang, dinding lift itu kan karena kemarin baru bicara 4 lantai ya, dinding lift itu kalau kita gambar biasanya hitam, tebalnya juga beda, bukan 15 gitu kan. Kenapa? Karena memang materialnya beda, dimensinya beda. Gitu Oh ya. iya. Terima Jadi kasih Bu. dinding geser, shear wall itu secara struktur seperti itu. Penempatannya secara karena kalian masih di kemarin ya di bangunan menengah, itu biasanya penempatannya ada di lift, betul. Ada di shaft. Kenapa saya contohkan lift dan shaft? Karena yang namanya lift dan shaft itu kan dia menerus ya, nggak ada potongan, nggak dipotong. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi misalkan kalau ini saya adalah bangunan tinggi, kemudian dia ada hantaman dari kanan gitu ya, dari kanan saya, atau ini jempol saya terhantam dari luar. Yang saya bisa lakukan adalah saya menguatkan ini, menguatkan sisi kanan saya dengan cara tadi ngecor atau mengaplikasikan dinding shear wall. Logikanya kebayangnya adalah ini akan jadi sekuat tebing gitu loh. Kalau yang ini kan rangka-rangka ya, ini adalah balok, ini adalah kolom misalkan gitu ya. Ini tuh kayak tadi blok kayak tebing. Ketika angin datang tadi ya, dia tidak akan serapuh ini lagi. Kenapa? Karena dia kayak akan menghantam tebing gitu. Oke ya. Ini yang sebelah kanan, jempol saya yang sebelah kanan. Kemudian Bu, yang namanya angin kan nggak bisa kita prediksi ya. Dia bisa datang dari kanan, dia bisa datang dari kiri, dia bisa datang dari atas, nggak bisa ya datang, mungkin aja tornado ya, kanan kiri lah misalkan gitu, secara horizontal lah yang pasti. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kalau misalkan tadi konotasinya itu adalah ini, adalah gedung kita, ya, jempol kanan saya sama jempol kiri saya adalah sisi terluarnya, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita membuat dinding shear wall di salah satu sisi atau di kedua sisi.
Ini dibikin shear wall, ini dibikin shear wall. Sorry, jempol saya dibikin shear wall. Nah, itu adalah solusi untuk menahan beban lateral atau beban dari horizontal. Seperti itu. Kemudian, Bu, kalau misalkan saya tidak mau menggunakan dinding shear wall, bagaimana? Kalau tidak mau menggunakan dinding shear wall atau mengkakukan ya dinding luarnya, kamu bisa mengkakukan ruang dalamnya. Tadi yang saya contohkan. Saya akan menambah rangka di tengah ya, rangka di sini di antara kolom dan balok untuk bisa kunci. Jadi kalau misalkan ini kelihatan ya, ada pulpen di tengah saya. Jadi kalau jempol kanan saya misalkan ada dorongan dari luar gitu ya, karena adanya si pulpen, dia akan kunci. Nggak terlalu akan doyong gitu loh. Kalau ini kan doyong banget ya, kalau misalkan dia ada inian, ada ada beban. Yang kiri pun seperti itu, dia akan doyong banget. Tapi dengan adanya ini, dia akan kuat. Sehingga berlakulah gambar yang di kiri bawah. Rangka pengaku konsentris. Bisa ya? Secara sederhana, itu yang terjadi. Kita punya bangunan, kita punya hambatan berupa beban dan gaya-gaya gitu kan ya. Yang paling sederhana, horizontal dan vertikal itu bisa kita atasi atau kita berikan solusinya dengan menggunakan rangka portal gitu ya. Kalau di Mektek tuh sebutannya seperti itu. Kemudian ketika ada atau tambahan gitu ya beban horizontal itu apalagi sih yang kita bisa lakukan, yaitu dengan menggunakan dinding pengaku. Apalagi sih yang kita bisa lakukan dengan mengkakukan dalamnya. Yang ini dindingnya, kalau ini yang dalamnya. Oke, itu dasar dari bangunan tinggi. Oke ya. Saya mau disclaimer dulu sedikit ya. Itu dipegang dulu ya teman-teman ya. Itu dipegang dulu. Kalau tadi kamu melihat di Burj Khalifa, Bu, saya lupa ngasih tahu. Di Burj Khalifa tadi disebutkan di video kedua, karena dia tinggi, sebetulnya terlalu kaku pun untuk bangunan tinggi itu tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak adaptif terhadap angin. Gitu kan, yang namanya air, yang namanya angin, ketika memang dia sudah takdirnya itu kan dia bisa lebih kuat dari manusia. Burj Khalifa itu dia tidak menentang alam. Kalau tadi dilihat di videonya gitu kan ya, di atas ketika memang itu terdapat beban lateralnya tinggi atau anginnya kencang, dia bisa bergoyang sepersekian derajat. Kalau kita kebayang pohon kelapa gitu ya, ada pohon kelapa seperti ini ketika anginnya kencang gitu ya. Kenapa sih pohon kelapa tuh yang di pinggir pantai kadang suka pada miring-miring misalnya kayak gitu ya. Sesuai dengan arahnya si pohon kelapa, arahnya angin itu berhembus pada suka miring-miring misalkan kayak gitu. Kenapa? Kan tadi kekuatan angin yang tadi kita ngomongin temperatur gitu ya. Angin juga antara di atas permukaan tanah sama misalkan ya di berapa ratus meter di atas permukaan tanah itu berbeda. Maksudnya di atas permukaan tanah 10 meter, 5 meter dengan ratusan meter di atas permukaan tanah itu berbeda. Oke ya, intinya ini dulu. Kita bisa menggunakan portal, kita bisa menggunakan dinding pengaku, dan kita bisa menggunakan rangka pengaku. Kemudian, kendala utama sistem struktur dalam proses perancangan itu apa aja? Gitu ya, yang harus kita perhatikan ketika kita akan merancang bangunan tinggi, itu ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan arsitektural ya dari sisi perancangan, dari sisi keindahan, ada persyaratan sistem mekanik, electrical, ini maksudnya adalah tadi ya, kebutuhan tentang core yang tadi kita maksud, kemudian metode konstruksi gitu ya, bagaimana cara untuk membuatnya. Kalau tadi disebutkan salah satu permasalahannya adalah angin, sehingga yang dilakukan apa? Kalau Burj Khalifa dia berdamai dengan angin.
Dengan cara tadi ya udahlah ya, kalaupun saya ibaratnya harus goyang-goyang ya saya goyang-goyang. Tapi gimana caranya goyang-goyang ini tidak terlalu parah? Karena kan kalau parah akhirnya jadi gempa gitu ya, kayak gempa gitu. Itu dengan adanya bandul. Bandul yang kuning tadi itu. Nah, kemarin nih waktu beberapa bulan yang lalu ketika Jepang gempa, wah itu banyak banget berseliweran yang namanya kehebatan dari bangunan-bangunan Jepang gitu ya, yang mana ketika 7 skala Richternya dia itu mengguncang gitu kan ya ke bangunan-bangunan tersebut, ternyata keparahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Kenapa? Karena sistem sistemik yang dipunyai oleh gedung-gedung di Jepang itu sudah cukup baik. Metode konstruksi ya, bagaimana dia dibangun dan juga adalah aspek ekonomi. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika nanti kalian meredesain bangunannya. Pengaplikasi tadi ya, contoh kalau Burj Khalifa dari video yang kedua. Oh, dia itu diambil dari kita bisa lihat di situ ada bunga, kemudian ada putik dari bunga. Nah, ketika putik bunga itu kan sebetulnya kan esensi dari si bunga tersebut. Ya, kalau misalkan dia mau berterbangan, putik-putiknya, sari-sarinya itu kan adanya di putik. Kasarnya atau ibaratnya ya, itu semua sistem informasi adanya di putik. Gitu. Nah, Burj Khalifa mengibaratkan bangunan itu seperti itu. Karena di gadangnya itu Burj Khalifa kan dia kan langsung tersambung dengan satelit ya untuk sistem-sistemnya. Jadi ya persyaratan arsitekturalnya, oh kamu mau bikin konsep tentang putik bunga, bagaimana nanti putik bunga ini bisa terrealisasi pada high-rise building. Perhatikan mekanikalnya, oh setinggi ini, oh berapa lantai gitu kan. Mekanikalnya bagaimana, elektrikalnya bagaimana. Ini adalah penempatan core teman-teman. Tadi saya bilang Burj Khalifa dia akhirnya bisa bergoyang. Tapi kalau misalkan kamu lihat bangunan-bangunan Zaha Hadid atau tadi ada beberapa contoh dari bangunan tinggi, bangunan sekarang yang terjadi adalah mereka kayak nyelip gitu loh di angin gitu loh, sehingga bangunannya banyak yang terpuntir. Bangunan terpuntir bukan hanya karena esben nih bangunan tuh dipuntir, enggak, tapi karena melihat karakter anginnya yang ada di sana. Kalau di mobil tuh aerodinamis ya, itu kan dia sebetulnya kan aerodinamis itu dia kita berusaha untuk tadi ya menyatu dengan angin gitu ya yang datang ke mobil kita, misalkan kita kemudian yang satu melengkung, yang satu misalkan kotak misalkan kayak gitu ya, itu tadi ya tergantung dari lokasinya, karena ada mobil untuk car city, ada yang memang untuk off road misalkan kayak gitu, itu kan sudah dipertimbangkan gitu ya. Jadi ini yang menjadi perhatian nanti ketika kamu akan meredesain. Oke, kemudian tentang tadi ya, bangunan tinggi itu rentan terhadap apa sih? Bangunan tinggi adalah sebuah bangunan tinggi yang memiliki susunan lantai, kan gitu ya. Kemudian kalau di sini disebutkan beban struktur itu menjadi perhatian. Penahan gravitasi itu juga menjadi perhatian. Tapi selain itu, kita juga harus memikirkan bagaimana nanti tentang keamanan dia terhadap api. Makanya yang namanya utilitas, mungkin belum dapat ya utilitas 2, tapi nanti kalian akan belajar satu-satu ya, satu-satu. Belajar ini dulu, nanti akan ada utilitas 2 tentang bangunan tinggi. Kayaknya semester ini juga ya utilitas 2 ya. Semester ini juga. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan ya dengan bangunan tinggi. Tahan api, kemudian juga tentang utilitas sprinkler itu seperti apa sih? Penempatannya, penyediaannya, penyalurannya nanti bagaimana gitu kan ya. Kemudian tentang tadi kapasitas lantai, yang namanya core itu besarannya itu 50%, hampir 50% dari luasan lantainya. Kebayang ya kalau misalkan secara sederhana aja, dan denah saya sekotak ini, core itu besarannya itu hampir menutupi atau hampir mengambil 50% dari
koefisien lantai saya. Jadi nggak ada lagi nih, nanti besok ya kamu bikin bangunan tinggi, core-nya itu kecil-kecil. Bu, ini core, Bu. Oh, yang mana core-nya kamu ini, Bu? Isinya apa? Oh, ini isinya lift doang. Karena kepikirannya di core itu isinya lift. Padahal tuh bukan hanya lift. Kebakaran itu adanya di core. Utilitas tadi ya, kalau misalkan kamu mau ada kamar mandi, mau ada apa namanya lavatory, misalkan kayak gitu, itu semuanya adanya di core. Nggak mungkin kamu bikin kamar mandi lantai 50, kamar mandinya di kanan depan, nanti lantai 60 kamar mandinya di kiri belakang, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalkan bentuknya adalah tadi ya apa namanya persegi yang kayak gitu, nggak bisa. Gimana cara nanti plumbingnya? Gimana nanti pipa tarikan pipanya? Ya, tempat utilitas menjadi penting sehingga apa? Kesinambungan konstruksinya itu menjadi perhatian besar. Bu, saya mau bikin fasadnya ini nggak usah dipikirin fasadnya dulu. Gitu ya, nggak usah dipikirin fasadnya dulu. Oke, sisi penahan gravitasi tadi ya, yang namanya tarikan atau gaya gravitasi itu bisa di apa namanya di dicarikan solusinya yaitu dengan apa namanya kolom dan balok sebetulnya, karena kolom dan balok variasinya itu akan sangat berbeda nanti di bangunan tinggi. Mungkin kalau kemarin bicaranya bangunan rendah, kita bicaranya ketika ngomongin balok, balok utama kan gitu ya, balok utama, balok membagi, balok anak misalnya kayak gitu. Kalau nanti ngomongin bangunan tinggi, itu yang namanya strukturnya tidak harus seperti itu. Namun kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah tetap ya kolom dan balok ini bisa aman. Kuncian-kunciannya ini bukan salah satunya, salah banyak gitu ya, salah banyak yang bisa nanti diaplikasikan. Kalau sudah masuk ke bangunan tinggi yang namanya tadi ya lantai gitu ya, itu bukan lagi cuman bicara tentang apa berapa 15 cm misalkan kayak gitu. Enggak. Nah, ini adalah beberapa contoh kombinasi dari tadi penerapan antara hubungannya kolom dengan balok, kemudian kolom dengan plat lantai dengan balok seperti ini. Kemudian ada penahan gaya lateral. Tadi kita sudah bahas sedikit gaya lateral. Gaya lateral itu apa sih? Gitu ya. Gaya horizontal, gaya yang terjadi gitu kan ya, secara horizontal. Hal terpenting adalah stabilitas dan kemampuan untuk menahan gaya lateral. Penyebabnya gaya lateral itu harus diketahui dari angin dan dari gempa. Kenapa? Karena dari angin semakin tinggi semakin tinggi bangunan, kekuatan anginnya juga akan semakin kuat. Gempa terkait dengan massa bangunan. Tadi yang kita bicara tentang dilatasi. Gitu ya. Kan kalau konsepnya gempa kan gini ya, teman-teman. Saya punya apa ya di sini ya? Konsepnya gempa itu kan gimana caranya kita bisa menahan getaran. Kalau ini adalah bangunan, kemudian di bawahnya ini adalah slope, kemudian ada pondasi gitu kan ya. Gempa itu kan yang terjadi adalah di tangan saya ya, di tanahnya. Kenapa? Karena tanahnya bergetar, bergeser. Getar kan kanan kiri kan gitu ya. Yang terjadi adalah atas ini harusnya kan ibaratnya bukan terkejut ya, kaget lah ya, sehingga atas pun akan ikut kanan kiri. Kalau gempanya seperti ini kan atasnya kan begini ya, betul nggak? Yang terjadi sekarang adalah ketika gempanya di bawah getar, atasnya nggak getar, sehingga yang terjadi adalah bangunannya patah. Bangunannya patah. Kenapa diperlukan dilatasi tadi? Ya, 40 meter syaratnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika ini misalkan bangunan pertama ini bangunan kedua, ketika dia ada gempa, kan dia akan begini nih.
Kalau dia terlalu jauh, ini yang namanya ini nih, dentuman atau apa ya, apa namanya, kayak WTC gitu ya, benturan struktur itu juga bisa menjadi bahaya. Nah, kenapa akhirnya dia dipecah gitu, sehingga ketika dia getar, nah silahkan ini ya, getarannya itu dia bisa terkondisikan per segmennya, per masanya, gitu. Oke, kita balik lagi. Gempa itu yang terjadi bagaimana sih? Gempa itu adalah ketika tanahnya bergetar bawahnya, atasnya nggak mau getar. Jadi ketika ini getar, tapi ininya kaku, jadi yang terjadi adalah patah. Emang bisa Bu, bawahnya getar, atasnya apa namanya, atasnya ikutan getar, emang bisa rumahnya? Bisa. Rumah-rumah tradisional pada masa dulu, atau mungkin sekarang masih ada rumah-rumah tradisional Indonesia ya, nggak punya pondasi. Jadi dia itu membangun rumah, atasnya adalah batu. Dia nempelnya di batu. Tidak ada yang menghujam ke tanah. Makanya kalau orang dulu yang namanya rumah tradisional bisa diangkat, bisa dipindahin gitu ya. Atau pernah dengar ya di Jepang misalkan gitu ya, yang namanya rumah bisa pindah. Tadinya di Depok kemudian ke Jakarta, oh itu kejauhan ya. Ya pokoknya dia bisa pindah. Kenapa? Karena ketika dia bergetar, dia ikutan getar. Geser-geser ini dia. Kalau misalkan dia ini apa namanya geser-geser gini gitu kan ya, kan ngikutin dinding yang ngikutin, atas yang ngikutin, ya geser. Yang salah adalah ketika dia geser, kemudian ini ya si seluf pondasi itu sebetulnya jadi masalah di sini, gitu ya. Dia ketika dia ini terlalu kaku, makanya tadi saya sebutkan di depan. Ketika kita ingin membuat solusi untuk bangunan tinggi, dia harus dikakukan, itu disimpan dulu. Sekarang kita upgrade. Sebuah bangunan gitu kan, bangunan yang baik dia kaku betul, tetapi dia harus adaptif terhadap getaran. Kaku tapi adaptif terhadap getaran, gimana ceritanya? Kalau udah begini kaku, terus getar-getar gimana gitu kan ya? Oke, balik lagi ke sini. Sistem penahan gaya lateral. Gaya lateral itu diakibatkan oleh angin dan juga dari gempa. Gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah membuat pengaku gaya lateral. Biasanya ada penahan momen, tadi ya, dinding geser atau rangka pengaku. Nanti kita akan belajar. Tadi, salah satu contoh atau solusi lainnya, bangunan itu harus kaku, betul. Tapi harus adaptif terhadap getaran. Sehingga apa? Salah satunya adalah si bandul tadi itu. Nanti ada apa namanya pembahasannya ya, tentang bangunan tahan gempa, kayak gitu. Oke, ini gaya lateral. Tadi ada portal. Jadi yang di depan kalian gitu ya, ada warna biru, itu adalah sebagai contoh dari datangnya gaya lateral, gitu kan. Kemudian ada bangunan kita nih yang berwarna hitam. Ketika terjadi gaya lateral, saya bilang semakin tinggi yang namanya apa namanya beban angin semakin tinggi atau semakin besar, sehingga yang terjadi adalah dia akan ngegeser atau lebih kuat menghantam bagian atasnya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara membuat tadi pengaku, gitu ya, bisa secara dinding, bisa secara kolom. Kekakuannya tergantung dimensi kolom dan balok, serta proporsionalnya, jarak antara lantai ke kolom dan kolom ke kolom. Itu yang kalian lakukan ketika kalian membuat atau menghitung tentang rigid atau pola grid. Ya, di SK2 ya ini ya. 1/12, 1/6 dari bentangan, 1/10 dari bentangan. Kenapa harus dihitung sih, Bu? Gitu ya. Karena ini kita menghindari atau kita berusaha untuk mencarikan solusi untuk yang si beban dari sampingnya gitu ya. Nah, kemudian seperti ini. Yang bisa dilakukan lain apa? Ya, ketika dia ada apa namanya gaya lateral dari samping gitu ya. Kalau misalkan tidak ditahan, yang ada melewat kayak gini bangunannya.
Maka tadi saya sebutkan ya, kita bisa menggunakan shear wall atau dinding geser atau dinding pengaku. Dinding pengaku itu menerus dari bawah sampai atas, cor semuanya. Sekaku itu, iya sekaku itu. Gitu ya. Kemudian gimana Bu? Kalau tadi kan disebutkan untuk dinding pengaku atau shear wall biasanya kan diaplikasikan ke core. Sedangkan kan core di situ ada lift, ada tadi kamar mandi Ibu bilang, ada tangga kebakaran. Terus kita gimana? Nembus dinding gitu karena harus menerus gitu ya. Ada syarat maksimal bukan 5% dari lebar dindingnya. Makanya ketika kalian membuat core itu harus diperhatikan ya, letak dinding, letak apa namanya, letak tangga kebakaran, kemudian kamar mandinya gitu kan ya. Itu biasanya diakses dari satu sisi. Enggak yang akhirnya setiap sisi kamu bisa masuk, bisa keluar masuk, bisa ada pintu, enggak seperti itu. Kenapa? Karena dia punya syarat maksimal bukanya adalah maksimalnya adalah 5%. Gitu ya. Kemudian shear ini tadi yang sudah disebutkan ya, dia bisa atau berubah menjadi dinding penahan beban. Gitu ya, di bawahnya seperti itu. Rangka pengaku tadi juga sudah, dia biasanya menggunakan baja. Kalau yang tadi itu cor-coran itu artinya dia beton, rigid. Kalau rangka pengaku kita menggunakan baja. Saya tahunya baja ringan. Untuk sederhananya iya seperti itu. Tapi nanti ketika kita berbicara high-rise building, skyscraper, ya bukan baja ringan yang kalian bayangin ya, yang ada di rumah-rumah. Bentukannya seperti ini. Ada yang full memang segitiga, atau ya berdasarkan apa namanya bentangannya, ada yang full segitiga seperti ini, atau dia membuka seperti ini, tergantung dari apa namanya hitungannya. Kita sampai ngitung Bu? Enggak, gitu ya. Biar pada tenang, kita nggak sampai ngitung. Tapi paling tidak dasar konsep logikanya masuk, gitu ya. Nah kemudian Bu, kalau misalkan saya mau gabungkan biar tambah kuat, tambah kokoh, boleh silahkan. Yang kita bisa lakukan, yang kita bisa terapkan untuk menahan gaya lateral yang keempat adalah menggabungkan antara portal dan dinding geser. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang bawah ini adalah yang biasa terjadi yang tadi saya sebutkan. Biasanya untuk dinding shear wall atau dinding geser itu adanya di kolom. Ini kolom. Ya, yang tadi saya bilang kanan kiri di luarannya ya serapuh itu hanya kolom dan balok yang menahannya. Si portal-portal ya yang tadi. Bu, kalau dinding gesernya saya ubah keluar boleh nggak? Silahkan. Ini yang terjadi. Tadi saya bilang, ketika saya punya bangunan, kemudian ada apa namanya beban dari kanan, yang saya kuatin yang di luarnya, luar-luarnya aja yang saya kuatin. Kenapa? Oh, karena lokasi bangunan saya itu berada di pesisir, kayak Hong Kong, gitu ya, ke tengah laut. Jadi yang namanya angin dari arah laut itu langsung ngejeder gitu kan ya ke bangunan-bangunan yang ada di sana. Di Dubai juga sama, gurun pasir kanan kirinya. Jadi ketika ada angin atau ada badai angin itu dia langsung ngejeder kena ke bangunannya misalkan gitu. Yang mau saya kuatin ya itu Bu luarnya aja. Jadi dinding gesernya saya geser keluar. Memungkinkan, memungkinkan. Sehingga yang terjadi adalah yang ini ya, ketika ada bangunan kalian berwarna apa namanya hitam, kemudian ada beban dari sebelah kiri gitu kan ya. Nah dengan adanya penguatan-penguatan itu lendutannya tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu parah. Tetap akan melendut tapi tidak parah. Sama seperti tadi si Burj Khalifa. Tetap akan goyang tapi nggak yang gitu ya, yang kayak orang dugem ajep kayak gitu. Oke, sampai sini kecepatan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan, Gladys.
Ya, betul Gladys. Ya, kalau misalkan kita bicaranya adalah bentuk yang sederhana, sederhana adalah contoh yang di bawah ya, artinya kotak, kotak saja. Jadi core itu kan sebetulnya penguat Gladys, apa namanya, pengkaku, pengaku. Bayangin ya, pengaku. Core itu adalah untuk pengaku. Ibaratnya kita nih ya, atau manusia, baju ini hanya luaran doang. Yang membuat baju itu kelihatan bagus, kelihatan apa namanya, badannya ini ya, tinggi semampai. Oh, proporsinya ini banget nih antara kaki ke pinggang, pinggang misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu bisa bisa dilihat karena salah satunya adalah sih ya, tapi kayak permainan baju misalkan kayak gitu ya. Baju dimasukin, baju dikeluarin akan beda. Tapi sebetulnya yang membuat badan kita berdiri itu kan bukan daging, tapi tulang. Yang membuat baju itu adalah si tulangnya, bukan dagingnya. Sama dengan konsep core. Kita ngomongin konsep dulu ya Gladys, karena kalau kamu nanya, Ibu penempatan core itu bagaimana sih? Nanti ada ilmunya. Nanti ada variasinya. Tapi kalau misalkan kita umpamakan ini adalah sebuah kotak, sekarang saya balikin ke kamu. Bagaimana atau kamu pengen bangunan kamu berdiri seperti apa? Bu, saya tadi ya, dengan adanya core di tengah, kamu bisa mendekorasi fasad. Mau di kanan kiri, mau di maju mundur, mau hanya dipakein kaca, misalkan kayak gitu ya. Itu bisa fleksibel. Kenapa? Karena yang membuat berdiri bangunan adalah core, itu adanya di tengah. Nanti, kalau misal, sebentar, kalau nanti bangunannya kamu bentuknya L, itu ada lagi polanya. Kalau nanti bangunan kamu bentuknya segitiga, nanti ada lagi polanya untuk penempatan core. Kemudian core itu tadi ya, haruskah di tengah Bu? Bolehkah ke kanan, ke kiri, atau ada di samping? Itu juga ada syarat dan ketentuannya. Tapi intinya si core ini adalah tadi satu, gimana caranya dia bisa menopang kinerja dari bangunan. Oke, gimana Gladys? Nggak harus tunggal, nggak masalah. Makanya banyak faktor yang mempengaruhinya. Banyak yang mempengaruhinya. Tadi saya bilang ya, kalau misalkan, Bu, kalau ini kan misalkan bujur sangkar. Kalau 4 persegi panjang, saya tanya ke Gladys, kalau 4 persegi panjang Gladys, kira-kira core-nya 1 atau 2? Iya. Saya buka whiteboard, bisa nanti ya sebenarnya. Di, aduh, saya nggak bisa, atau ini deh, saya coba di sini ya bikin. Saya pakai di PPT aja. Saya tambahin ini. Saya kelihatan nggak? Baik, misalnya ya, saya punya ini yang merah dan hitam. Kelihatan nggak? Baik, saya punya tadi satu bangunan kayak gini.
Satu lagi seperti ini. Kira-kira core saya taruh di mana? Kalau yang ini udah ketahuan ya, saya taruh sini ya tadi ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, kemudian pilihannya adalah ini 3. Core saya apakah di sini? Dua gitu maksudnya ya, ataukah di sini? Kenapa? Yes. Jadi tadi saya bilang ya, banyak faktor yang harus diperhatikan. Kata kuncinya, core itu adalah penopang dari kerja si bangunan. Kenapa? Karena di dalam core itu satu ada lift. Aduh, jelek banget. Ada apalagi tangga. Tangga kebakaran, wah ceritanya ini api. Oh, api. Terus apa lagi? Ada kamar mandi, utilitas, plumbing, air bersih, air kotor. Ada apa lagi? Lift, tangga, utilitas, ruang-ruang ya, staff-staff. Apa namanya? Sprinkler itu masuk sini sih sebetulnya. Terus kayak alarm itu juga dia bisa ke sini. Oke, tadi ya. Ini si siapa namanya? Si core-nya itu dia menopang kinerja, ibaratnya biar dia bisa berdiri kokoh, biar dia bisa berfungsi dengan baik, itu ada ditopang di sini. Itu fungsi utamanya. Yang lainnya dia bisa menjadi fungsi atau pegangan struktur. Itu juga di sini. Nanti kita akan belajar. Ketika kita bicara tentang tangga kebakaran, ketika kita bicara tentang keselamatan, ketika kita bicara struktur, tadi kan ada ya, faktor yang harus diperhatikan, faktor peran arsitektural, faktor mekanikal, faktor apa lagi? Yang ingat nggak? Elektrikal, faktor konstruksi fungsional. Yang namanya tangga kebakaran itu adalah untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran. Contoh aja yang sederhana. Ketika saya punya bangunan sebesar ini atau selebar ini, 2 dan 3, yang terjadi adalah tadi ya, high-rise building kan cuma high-rise building itu tingginya kan bukan cuma 4 lantai. Bisa lebih dari 100 lantai. Jangankan ngomong 100 lantai ya. Ini bangunan. Misalkan ini bangunan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, 100 misalkan itu. Dalam satu lantai ini aja, ketika terjadi kebakaran, yang terjadi adalah elektrikal semua mati. Sehingga salah satu cara untuk menyelamatkan diri adalah dari tangga. Bu, dari lantai 100 turun pakai tangga? Iya. Yang terjadi adalah orang akan langsung mencari akses. Tangga kebakaran adanya di core, berarti dia akan langsung mengakses ke sini. Kalau kita bagi 2, gitu ya, jangkauan untuk yang di sebelah sini aman, jangkauan untuk yang di sebelah sini aman, betul? Yang lain, kalau terjadi kebakaran, kalau misalkan ini adalah apartemen, misalkan itu kebakaran, ini loh Bu, tuh si bapak itu tuh yang rumahnya di sini nih. Kalau dia ke kantor suka lupa matiin kompor, atau si ibu kalau ke pasar tuh yang adanya di sebelah sini gitu ya. Ketika api ini terbakar atau api ini sudah mulai muncul kan cepet ya. Biasanya ini langsung habis nih setengah nih.
Kalau hanya ada satu, kalau ada yang dua, kita ngomonginnya dua ya, dia punya alternatif menyelamatkan diri ke sini. Walaupun nanti di sini umplak-umplakan, tapi paling tidak ada alternatifnya. Tapi kalau hanya ada satu, misalkan di tengah saja atau di pinggir saja, artinya gini, kalau yang warnanya ungu berarti hijau dan kuningnya hilang gitu loh maksudnya, hanya satu sisi. Yang terjadi itu adalah, jangan deh ya, jangan kayak gini nanti kalian bingung. Kalau yang terjadi misalkan hanya di sisi yang ungu, yang terjadi itu adalah ketika ada tadi kebakaran dan lain-lain, atau misalkan kita harus ke sekolah dulu deh yang normal. Dari satu lantai ini dia hanya fokus ke sini doang. Yang tinggal di sini, yang tinggal di sini, yang tinggal di sini, tinggal di sini, semuanya penghuni fokusnya ke sini. Yang tinggal di sini ya ke sini juga. Dalam satu lantai, bayangin. Kalau dia posisinya ratusan lantai, gimana ceritanya nih dia sampai bawah? Berapa lama dia turun ke bawah? Yang selanjutnya, kalau terjadi kecelakaan atau kebakaran misalkan tadi ya, ada kebakaran di sini. Ini habis. Oh, gampang Bu. Ini kan dia ini bisa langsung lari ke sini, betul. Kalau di sini yang terjadi kebakaran, gimana ceritanya? Ini langsung habis. Ini orang kemana larinya? Ke sini. Jadi pertanyaan. Sehingga core bukan hanya sekedar berbicara tentang tempat lift dan juga tempat tangga kebakaran dan utilitas, tapi di situ juga ada faktor keselamatan ujung-ujungnya. Bu, kalau misalkan habis ya. Kalau misalkan kita bikin baru deh. Kalau misalkan saya Bu bentukannya tadi gimana? Oh, kecil amat. Kalau saya segitiga gimana, Bu? Bangunan saya gini gimana? Atau tadi begini? Gitu ya. Ini nanti kita akan belajar teman-teman, gak usah khawatir. Artinya khawatir karena dia ngerti, saya belum ngerti. Oh, dia udah paham, dia udah tahu, saya belum tahu. Enggak, ini akan kita belajar dari nol semua. Ini bisa kita kasih tadi ya, begini. Ini kita bisa taruh di sini. Cara logikanya, ini akan kita taruh di sini. Alternatif lain adalah, lihat dulu ya kapasitas, karakter dari fungsi bangunannya apa. Ini kita bisa taruh di sini, kita bisa taruh di sini, kita bisa taruh di sini. Ini kita bisa taruh di sini. Atau keluar misalnya, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada. Intinya, area atau radiusnya harus tadi ya, paling tidak masuk logikanya. Ini gimana nanti treatmentnya, ini gimana nanti treatmentnya. Ini di sini gimana treatmentnya, ini gimana treatmentnya. Ini ya akan dibagi atau misalkan nanti begini. Ini gimana treatment di sini, sini. Ini di sini gimana, ini gimana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Sama kayak kamu naruh kamar mandi di depan. Sekarang nggak masalah. Saya ini tipe penghuni, saya ini tipe orang yang introvert.
Yang namanya ruang tamu umumnya adanya di depan. Yang namanya ruang tamu umumnya ada di depan. Tapi ini jangan salah kaprah ya. Yang namanya ruang tamu umumnya ada di depan. Di Indonesia seperti itu. Kemudian karena saya introvert, saya nggak suka ada tamu. Orang yang datang ke rumah saya adalah orang yang betul-betul teman saya paling enggak. Bahkan itu sahabat atau keluarga. Paling rendah tuh sahabat deh. Orang, lu kalau udah diajak ke rumah gue, berarti lu sahabat gue misalnya kayak gitu. Biasanya yang namanya rumah, ini jalan, gitu ya. Mulainya adalah teras dulu, ruang tamu, ruang keluarga, kamar, misal, servis. Saya nggak biasa nih terima tamu nih. Nggak suka bahkan. Sehingga apa? Orang yang akan datang ke sini, itu akan saya langsung ajak ke tengah. Jadi teras. Alternatifnya teras bisa hilang. Atau yang lain adalah, saya nggak mau orang tahu tentang kegiatan saya. Saking introvertnya. Sehingga apa? Segala sesuatu, segala kegiatannya saya taruh di dalam. Ini semua saya ngutek-nguteknya di sini. Ini dapur, kamar pembantu, taruhnya depan. Kenapa? Kalau ada orang datang, pembantu aja lah yang ngadepin lah. Bu, maaf mbak, gitu ya. Bapaknya ada, emasnya ada. Nah ini biar dia dulu nih yang ngadepin nih si pembantu. Kamar saya ada di dalam. Kemudian tadi bangunan kalau core-nya kelihatan, ya misalkan ini bentuknya kayak gini. Core saya di sini. Kalau misalkan ngomongin kan gitu ya. Ini kan dia akan kelihatan di sini ya, muncul ya. Si ininya nih. Mana? Dia kan akan muncul di sini. Banyak kok yang kayak gini. Core itu harus tertutup. Tapi kan untuk estetika nanti keluarnya kan dia bisa ditutup dengan sun shading, secondary skin, ditambahin batu alam walaupun itu tidak ini ya, tidak apa namanya disarankan misalkan kayak gitu. Artinya ini bisa menjadi satu bidang estetis. Memungkinkan. Bahkan ada nanti kalau kamu bicara tentang struktur kabel itu kan megangnya di core. Dan core-nya itu yang akan keluar sebagai elemen estetis. Makanya saya bilang, untuk high-rise building, nggak usah terlalu mikirin estetika. Wah, nanti saya gimana nih, fasad saya nanti kayak ini dong, Bu, kardus Indomie. Enggak. Asalkan strukturnya betul, kemudian penempatannya betul, estetikanya akan keluar dari si strukturnya, akan keluar dari kekuatannya itu. Gitu ya, ada lagi? Kita belum selesai. Sama-sama. Ya, ini baru gaya lateral tadi. Jadi ada banyak variasi, yang terakhir adalah menggabungkan variasi-variasi tersebut. Kemudian yang lain apa? Yang harus diperhatikan ya. Beban mati, beban hidup, kemudian angin, dan juga adalah gempa. Apa yang bisa kita lakukan? Baik, tadi kan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika nanti merancang gitu ya struktur ini. Yang pertama adalah tentang stabilitas.
kata kuncinya itu bagaimana kita mengkakukan. Kekakuan menahan stabilitas bangunan dari gempa. Jika tidak terpenuhi, kita harus memodifikasinya. Gitu. Oke, sekarang gini dulu. Ketika kita punya ini adalah tanah, kemudian apa namanya ini tanah, kemudian tanah itu kan tadi ya menyalurkan beban. Apa yang disalurkan tadi? Beban hidup, beban mati, gitu ya. Horizontal, vertikal. Ketika kita punya bangunan tinggi, gitu ya, kita punya bangunan tinggi kan berapa ratus meter dari atas tanah. Yang kita harus atau yang kita pertahankan adalah bagaimana supaya bangunan ini tidak jatuh atau tidak roboh atau terpuntir. Beban mati, beban hidup itu semua tersalurkan ke tanah. Ya kan? Tapi ketika ada gempa, ada momen di situ gitu kan ya, yang tadinya tanah adalah sebagai pengikat atau apa namanya peredam gaya, malahan dengan adanya gempa itu dia menjadi sumber. Yang kita bisa lakukan untuk menguatkan, nanti dulu ya, itu gempa dan juga tadi si gaya beban mati, beban hidup dan lateral. Ketika beban mati, beban hidup itu ada di bangunan, untuk menguatkannya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan menerapkan sistem podium, basement, dan lain-lain. Nanti ada contohnya. Kata kuncinya adalah supaya bangunan ini tidak terpuntir. Pegangannya adalah di sini. Supaya dia tidak jatuh gitu kan. Ibaratnya apa namanya? Tanah ini adalah pengikat. Kita harus ngikatnya di mana? Ngikatnya di kolom atau di seluf kan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah supaya bangunan kita tidak roboh. Yang pertama adalah dengan menggunakan podium. Semakin besar lebar bawah bangunan, itu akan semakin menguatkan atasnya. Kebayang ya, kalau misalkan ini adalah tadi si pohon kelapa atau ini adalah bangunan kamu, semakin tinggi kayak ini loh, akar tunggang sama akar serabut kalau di IPA, masih ingat nggak? Iya kan, ketika kalau pohon kelapa itu apa namanya serabut atau tunggal tunggang sih? Tunggal. Tadi ya, semakin tinggi pohon kelapa atau semakin tinggi pohon, semakin tinggi apa namanya bangunan kita, pegangan di bawahnya kan harus semakin kuat. Gitu ya. Kenapa tadi ya si pohon kelapa itu suka agak miring-miring gitu kan? Karena dia ketika pegang di bawah nih dia sekuat tenaga nih megangnya nih. Hanya si pondasinya aja yang bekerja. Dengan menambahkan podium, dengan menambahkan beban di sini gitu kan ya, yang tadinya hanya fokusnya di bawah, pegangannya, si podium ini akhirnya mengencangkan, ikut menahan dari beban atau momen yang akan terjadi di bangunannya. Jadi kalau misalkan dia di bangunan dengan menggunakan podium gitu ya, memperlebar jarak di bawahnya gitu kan, semakin luas jarak di bawahnya, atasnya kan semakin kuat pegangannya atau memegangnya semakin kuat. Yang kedua adalah yang ini yang tadi saya bilang, si akar itu berfungsi sebagai apa? Pengikat yang megangnya. Kalau misalkan si akar pohon kelapa ini dia tidak cukup panjang mempunyai atau tidak cukup apa namanya dalam mencengkeram tanah, itu pasti juga dia akan goyang. Hal yang terjadi di bangunan adalah tentang pondasi. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam pondasinya. Masuk akal ya? Kalau tadi kamu perhatikan si Burj Khalifa, lebarnya aja udah 1,5 meter, panjangnya udah kayak pantau. Itu yang disebut dengan pondasi dalam. Kemarin kenal yang namanya pondasi bangunan menerus. Menerus palingan cuma 80-70 kedalamannya kayak gitu ya.
kemudian ke cakar ayam 1,5 atau 1 meter sampai 1,5 meter untuk kedalamannya. Footplate lebih dalam lagi. Nah, untuk bangunan tinggi semakin dalam jika gitu ya, jika kamu tidak mau memperlebar jarak yang di atas tanah ini. Kenapa? Karena kita akan mengunci titik guling yang ada di sini. Kalau di pondasi itu kayak seluf gitu ya, antara tanah, antara akar dengan batang. Antara pondasi dengan bangunannya, pegangannya adalah di sini, di bawah. Kita ngunci ini gitu ya. Pertemuan antara si pondasi dan juga si bangunan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, memperbesar nilai momen penahan gulingnya. Tanah, permukaan tanah nih, tadi kan, kalau misalkan pondasi yang digunakan, ini yang terjadi, dia langsung kena ke bawah bangunan. Cara yang lain adalah supaya bangunan yang tidak roboh, kita bisa memperbesar nilai momen penahan gulingnya. Penahan gulingnya kan ada di sini nih, di sini nih, antara tanah gitu ya, antara tanah bangunan ke pondasi. Nah ini kita bisa besarkan basementnya supaya apa? Kebayang ya, ini sih logika banget sih. Dengan adanya basement ini yang tadinya dia itu gampang atau mudah untuk goyah ya, ketika momennya diperbesar ini kan akan semakin kuat paling nggak atasnya. Kamu punya pohon tidak ada akarnya atau tidak ada pondasinya, ada di sini kan ini langsung jatuh. Tadi dengan ada akar ini kan megang. Tapi dengan ini diturunkan gitu ya, keseluruhannya ada sepersekian bagian yang terpendam atau yang ditahan oleh tanah, ini kan untuk goyangnya kan juga semakin kecil. Jadi penggunaan basement kalau misalkan di SPA, saya hanya butuh tempat parkir, ya udah bikin basement. Kalau di struktur, basement itu punya fungsi lain untuk menahan momen gulingnya. Bangunan pakai basement bukan hanya sekedar kapasitas parkir, tapi juga untuk bisa menahan momennya biar dia tidak roboh. Yang terakhir adalah menggabungkan ketiga hal tersebut. Biasanya ini yang jamak ditemukan di gedung-gedung, betul nggak? Yang namanya gedung bertingkat atau high-rise building itu udah pasti pakai tiang pancang. Coba tanya. Atau nanti kamu sekarang apa ya? KP itu kapan? Masih semester depan ya? Kalau nanti kamu kerja praktek, itu nanya bangunan ke gedung A, ke gedung B, ini apa fondasinya? Tiang pancang, pasti tiang pancang. Mau itu yang 10 lantai, mau yang 20 lantai, tiang pancang. Kok Bu 10 lantai, 20 lantai? Ya iya, tetap pakai tiang pancang. Yang penting kan kedalamannya. Mau ini 10 lantai pakai tiang pancang ya silahkan. 20 lantai pakai tiang pancang ya bisa. Yang penting kedalamannya, karena itu berbanding lurus. Semakin tinggi, semakin dalam pondasinya. Yang terjadi sekarang adalah ketiganya digunakan semua. Tiang pancang, pasti punya basement, pasti ada podium, baru nanti ke tower. Biasanya fungsi-fungsi yang ada seperti ini kita bisa temukan di one stop shopping, misalkan kayak Mall Taman Anggrek, ada basementnya, ada mallnya, ada apartemennya. Salah satunya ya. Banyak sih pusat-pusat perbelanjaan sekarang yang mengkombinasikan dengan hotel, misalkan atau apartemen. Rata-rata seperti ini. Atau kalau itu kantor, biasanya ya di bawahnya itu mungkin kantor-kantor rental office gitu ya. Di atas itu sudah kantor-kantor private. Di bawahnya pusat perbelanjaan, atasnya kantor, itu pun banyak. Oke, bisa ya? Jadi kita lagi ngomongin gimana caranya bangunan itu tidak roboh. Itu dulu. Bagaimana caranya kita mengantisipasi
ketika ada beban horizontal, beban vertikal datang atau terjadi, atau beban lateral terjadi, angin atau gempa. Ini sih sebetulnya lebih kepada ke angin ya. Karena kalau gempa yang tadi saya bilang, kalau gempa ini malahan harusnya jangan dikunci di sini gitu. Nanti kita bahas lagi tentang gempa di lain kesempatan. Baik, sampai sini bisa ngikutin? Baik. Kecepatan? Udah, Ibu. Baik. Agak ini ya, saya juga jadi gerah. Ntar saya izin dulu mau minum bentar. Baik, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pelan-pelan, yang penting konsep dasarnya paham, karena nanti ke depannya kan setiap kelompok sudah punya topik bahasan, detailnya pengembangannya itu akan kita lakukan diskusinya ketika masing-masing kelompok presentasi. Silakan. Tadi kalau kita ngomongin core ya, standarnya core itu 1 tadi ya, tapi dilihat dulu nanti bicara tentang besaran, bisa bicara tentang fungsi bangunan, bicara tentang strukturnya, bicara tentang kapasitasnya ya. Itu biasanya yang paling standar adalah 1. Tadi kita sebut adalah tunggal. Tapi ketika dia itu tadi jaraknya akhirnya melebar, kemudian rangkaian atau radius dari keselamatannya juga akhirnya terpecah, berarti kita membutuhkan 2 untuk core-nya ya. Itu disebut biasanya dengan inti ganda. Gitu ya. Kemudian, Bu, kalau lebih dari 2 bisa nggak, Bu? Core bisa aja. Tadi ya, bisa aja, itu bukan harga mati. Lagi-lagi banyak aspek yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya adalah tentang panjangnya bangunan. Tadi 40 adalah dilatasi. 30 itu adalah jarak standar untuk keamanan dari kebakaran. 25 sampai 30. Perhatikan, di dalam core itu ada yang namanya tangga kebakaran. Jadi ada faktor keamanan terhadap api di dalam core. Jadi harus memperhatikan tadi faktor keamanan api itu 30-an, 25 sampai 30. Struktur itu 40. Nah, makanya ketika kamu punya bentang bangunan tadi 45 atau 50 atau 60, banyak yang harus diperhatikan. Saya mau menempatkan core saya di mana? Di tengah, dibagi 3, dibagi 2. Nah, itu nanti balik lagi ke kasus kamu gitu ya. Baik, kayaknya saya nggak mau ngasih banyak-banyak ya, kita sedikit-sedikit tapi yang penting ngerti dulu. Silahkan dibuka kameranya. Kita presensi dulu. Nggak ada yang mau nanya? Bisa diikutin apa nggak ngerti? Nggak nanya itu karena nggak ngerti apa ngerti gitu maksudnya? Bingung. Gadis pakai laptop? Rizky pakai laptop? Ibu, izin tanya, Bu. Ya. Itu link absennya itu sendiri-sendiri atau satu perwakilan aja? Link absen itu semuanya